Bapak. Jadi seluruh awak itu akan diuji. Awak beriman kepada awak. Awak tak kena, lalu dia uji Allah. Kalau lolos dah. Kalau lolos dari ujian, berarti itu orang yang beriman. Bapak Ibu sudah masuk kepada Allah. Itu sesuai dengan kadar iman kita masing-masing. Itulah ujian yang akan kita hadapi. Semakin tinggi keiman kita, semakin berat ujian yang akan kita hadapi. Seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ma bainahuma fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wa la shafi'in afala tatadhakkarun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu nabiyyan ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirin ittaqullaha mastata'tum. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nas ayyusraku ayyaqulu amanna wa hum la yaftarun. Subhanallah. Bapak dan Ibu sudah jemaah syukur kepada Allah. Puji dan syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah senantiasa mencurahkan rahmat dan nikmat kepada kita, sehingga dengan curahan rahmat dan nikmat itu kita bisa hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, subuh yang penuh berkah. Mudah-mudahan Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salam kita berdoa kepada Allah, semoga tercurah dengan alam yakni dan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Bapak Ibu sudah dimaksud oleh Allah, pada kesempatan yang singkat ini itu judul ceramah kita, balasan dari Allah orang-orang yang sabar diberikan ujian. Surat Al-Ankabut ayat 2. Kita bacakan tadi Bapak Ibu. Ahsiban nas ayyusraku ayyaqul amanna wa hum la yaftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya yang mengatakan kami beriman, dan mereka tidak diuji? Bapak Ibu sudah dimaksud Allah. Jadi Bapak Ibu, banyak orang yang mengatakan bahwa dia beriman sementara dia belum diuji. Jadi Bapak Ibu sudah dimaksud Allah. Ujian itu sesuai dengan tingkat-tingkat yang kita lalui. Sama seperti kita Bapak Ibu sekolah tamat dari SD, kan? Supaya tamat dari SD kita harus mengikuti ujian. Itu juga SMP, itu juga SMA, perguruan tinggi, sampai tingkat yang lebih tinggi. Semakin tinggi sekolah kita, semakin tinggi pula ujian yang akan dihadapi. Bapak Ibu sudah masuk kepada Allah. Bapak Ibu, hari Rabu yang berlalu itu dalam rangka syukur fil ardi, sesuai dengan perintah Allah, banyak berjalan, jadi banyak yang kuliah. Jadi Bapak Ibu sudah masuk kepada Allah. Jadi ada yang pertama Bapak Ibu, bayi ke rumah sakit daerah Padang Panjang. Jadi ada pasien Bapak Ibu sudah lebih kurang 4 bulan lebih dia sakit.
mulai dari rumah, kebetulan keluarga bapak itu, dah sampai dia masuk ke rumah sakit, Ibu Sina berpanjang, masuk Ibu daerah berpanjang, sampai Jambi, sampai balik lagi. Bapak Sina masuk. Sakit itu bapak itu, ujung jari hitam semua, gadang hitam kering. Dibawa ke Jamil, apa sih masuk ke Jamil? Oh tangan kamu dipotong ya, potong tak bisa cari apa, potong sebiji kuah. Ya, tangan kanan begitu ya bapak, kaki tak pulang. Jadi kalau ada potong, atau jadi apa lah itu? Nado menjadi manusia lagi. Ya, badannya nak sakit kulur. Kalau sakit kulur, ia jadi potong. Jadi kesimpulan orangnya itu macam-macam dilakukan, segala macam macam ada orang yang dilakukan. Jadi kesimpulannya potong saya. Nak sakit kulur. Apa itu sih? Akhirnya bapak ibu pulang. Nah, jadi jawab. Jadi penyakitnya bapak ibu tak penyakit medis tau. Jadi nak tahu sakit kesimpulannya potong saja ya. Tapi wah sebab potong tak tahu tau. Sakit kulur tak? Tak sakit kulur. Bapak ibu sudah. Jadi itu sakit bapak ibu. Ya, lebih kurang bulan ya bapak ibu. Jadi kaki itu hitam. Jadi sebelah kanan kaki sebelah kanan bapak ibu dihitam sama karet, kini membusuk. Kita tangga seorang tak dari itu. Lalu dari kaki kanannya tangga seorang saya tak dipotong. Nah, lalu tinggal tiga jari. Sementara tangan kanan jari semua ampuh usia dan cahaya. Bawah. Ada orang kalau bilang, ya, apa itu? Jika di kiri, kalau liciknya, yang selainnya lah mulai berasa pulih alih, lihat sampai dekat. Jadi bapak ibu sudah ada masalah. Jadi itu penyakitnya, tidak penyakit medis dah. Bapak ibu sudah masuk. Jadi kita terkait bapak ibu. Jadi waktu itu bapak ibu cerita kepada ibu. Semuanya bercerita, satu orang bercerita. Yang bercerita bapak ibu sudah masuk kepada Allah. Ya, dia sakit adalah menderita tadi. Ia sadar. Ya, mungkin jika sebagai bentuk nikmat Allah menggugurkan dosa-dosanya. Sebabnya tak tahu apa dosa apa yang dilakukannya. Kata orang kalau banyak mengecek, kecewa dah bah, tapi itu orang tersinggung. Dia awak biasa-biasa orang panik, orang sakit hati kamu. Ya, mungkin itu bapak ibu. Ya, awak ada kebanyakan kerja orang tapi tak bisa terliku, tak boleh itu. Kini video gambar, contohnya bapak ibu. Tapi mudah-mudahan dengan yang ujian sakit yang dari Allah, mudah-mudahan hukuman menghilangkan dosa-dosa. Bapak ibu sudah masuk ke Allah. Kemudian kita lihat bapak ibu, suatu ketika para malaikat berkumpul, mencari manusia yang paling baik, kan? Dan yang paling maksiat. Ya manusia ada yang paling berbuat maksiat, ada yang berbuat baik, ada yang paling baik, ada yang paling berbuat maksiat. Jadi bertemulah di malaikat itu bapak ibu, manusia yang paling baik itu adalah Nabi Ayub. Ya bapak ibu. Jadi diumumkan oleh malaikat bahwa manusia yang paling baik adalah Ayub alaihissalam. Jadi iblis anda kesana nantinya bapak ibu. Ya bapak ibu. Jadi iblis dia izin oleh Allah. Ya Allah, Ayub itu inyo taat ke engkau ya Allah. Rajinnya ibadah, rajinnya sujud ya Allah. Inyo kan kaya. Artinya banyak, kabulnya
Jadi yang pasien tadi cerita, mau cerita kita apa? Nabi Ayub itu menderita sakit kulit penyakit yang membelakangi kurang 8 tahun. Ya, itu baru sebentar. Cuma yang diminta Ayub, yang lain kau bilang, makalah diulik. Ya Allah, cuma Engkau yang minta ya Allah. Akal monyet hilang, lidah pokoknya dimakan diulik. Artinya, kalau lah hilang kesadaran, anda akan kenal atau zikir Allah. Kalau lidah habis, tidak bisa zikir. Nah, ini akal pokoknya hilang ya Allah, dan lidah pokoknya dirusak. Ya, semuanya penuh untuk zikir kepada Allah. Bapak Ibu sudah masuk. Jadi Bapak Ibu pasien tadi, Bapak Ibu sebelum kesadaran timbul tadi, apapun yang diajarkannya yang paling bahaya Bapak Ibu. Kalau tidak, disuruhnya memiliki suruh baca itu sampai sana dulu kalau agar bacanya kalau iya Bapak Ibu. Siapa diganggu, ya kan? Pikiran gua dirusak lah diganggu. Punya pertanyaan cerita Bapak Ibu, ada orang yang paling hebat dan pandai ya. Dulu ilmu itu dibuka oleh kunci kesadaran tadi. Ya, mulai dari kepala-kepala, kepala-kali, tarik seluruh badan. Jadi seakan-akan ketika kunci itu terbuka, ariman barang menjadi saya. Ya, Bapak Ibu. Jadi siap dengan terbuka ingatannya tadi itu, kesadaran tadi itu. Gampang mulutnya mengucapkan zikir kepada Allah. Jadi, karena yang Bapak ingin sholat yang baca ras kila besok dah. Nyukai ingin sholat, maka kalau ingin zikir hilang, ingin kebaik-baik itu tidak harus kena jalan. Akhirnya alhamdulillah Bapak Ibu sudah. Jadi Bapak Ibu sudah dimasukkan oleh Allah. Jadi awal seluruh manusia itu kan diuji macam-macam cara ujian dari Allah sesuai dengan kadar keimanan. Ya Bapak Ibu. Ya kalau banyak awak, kalau ada salah seorang di antara awak, kalau awak yang sehat-sehat, kalau mengatakan kepada yang lainnya, ya sabar, ya. Tapi gilirannya hilang kesabarannya. Pernah Bapak Ibu di masjid para penyawa Bapak Ibu ditapik bersalin seorang bidan ini pada yang menceritakan juga ke pasiennya, sabar ya Bu, baca zikir Bu, baca semacam siapa ya sabar. Tapi giliran ini giliran dulu bersalin ke Bapak Ibu, baca cari ya murah mengejar sahabat-sahabat kemudian awal kabar. Nah itu awal itu pada macam itu ya. Nah suruh orang sahabat pikiran awal. Di Bapak Ibu sudah masuk. Jadi itu yang kita lihat Bapak Ibu. Alhamdulillahnya, dengan keserahan tadinya lagi sholat, malahnya ingin minta azan, terdengar suara azan seperti itu. Ya, kan bisa ya enggak, tapi kalau saya itu ya kursi roda. Tapi suara roda mau ada, suara pendek. Bapak Ibu sudah. Jadi intinya Bapak Ibu sudah masuk ke Allah. Kalau lolos dari ujian tadi, ya apalagi penyakit dari Allah tadi. Jadi Allah pertama itu cara Allah mengukurkan dosa-dosa Allah. Ya, satu persatu dosa yang dosa dari Allah. Lewat penyakit tadi, kalau wasa sabar. Tapi kalau tidak sabar marah-marah ya Bapak Ibu dia orang agama mereka itu. Tadi Bapak Ibu kayak kisah cari mati boleh berdatangan dan dorong. Kan ada dia Bapak Ibu. Dan pulang rataan itu. Jadi kayak kisah. Sementara kemudian Nabi Ayub tadi Bapak Ibu, ya kan mudahnya minta itu Allah, doa yang dijawab Allah. Disuruh istrinya si Rahmat, minta kalau kan dah kayak Allah, minta kesembuhan. Malu
Sebab dibanding sakit yang diangkat dari Allah masih seketik daripada nikmat yang dari Allah. Aku baru 8 tahun, nikmat Allah berapa banyak dari Allah berpuluh tahun ke belakang. Ya Bapak Ibu, para muslimin masuk. Jadi tidak ada lain yang harus kita lakukan selain sabar. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, pertama dari Allah diangkat Allah terus. Yang kedua yang dari Allah, dia dari Allah kesembuhan. Kalau awak sabar, pasti dia dari Allah sembuh. Sebab baru itu ikhtiar. Ya, tak ada dokter tu nak hebat dah bisa menyembuhkan orang, tak ada operan hebat dah bisa menyelamatkan orang. Kalau dulu operan hebat, apa di situ hebat dokter tu lah nanti punya dokter tu lah hebat. Nyatanya dokter tu banyak mati pada itu. Tak. Sebab sehat Allah yang punya. Kalau Allah itu berkehendak nak bagi sehat. Tapi itu lah tadi sabar tak. Kalau sabar dia sehat. Tapi kalau tak sabar, dia menderita lah kalau sudah masuk. Itu bos MP itu apa itu? Sekali itu kan kayu tu. Punya usaha macam-macam di Australia. Kamu hanya mencari sehat ke Australia. Dikiranya ada orang yang sehat di Australia. Di mana dia? Di pesawat dia Bapak Ibu. Tak. Kalau ada orang yang sehat, mungkin sehat tu saja boleh. Sampai boleh. Ibu, nyatanya ada orang yang Allah nampu. Ikhtiar waktu tadi berubah. Jadi tidak lama Bapak Ibu sakit. Kalau Allah bisa sehat, lah tak satu ubah. Ada tu besar Bapak Ibu. Mati konyol aja Bapak Ibu. Kalau ada sakit ni kan awak tahan saja. Sembuh kecuali sembuh lah benda biarlah. Oh berobat. Jadi Allah kesembuhan. Bapak Ibu sidang masuk. Kemudian apa yang dikatakan Allah yang ketiga? Itu balasannya surga. Kalau sabar menerima ujian dari Allah, pasti akan dibalas oleh Allah dengan surga. Sama Allah tadi. Latih ke profesor, ujian itu kan berat tuh. Akhirnya apa Bapak Ibu? Awak menjadi orang yang terkenal. Ya, Bapak Ibu sidang masuk. Itu Bapak Ibu. Jadi seluruh awak akan diuji. Awak beriman kepada awak. Awak tak kerja. Lalu dia uji Allah. Kalau lolos dah. Kalau lolos dari ujian, berarti itu orang yang beriman. Kepada Ibu sudah masuk kepada Allah. Itu sesuai dengan kadar iman kita masing-masing. Begitulah ujian yang akan kita hadapi. Semakin tinggi keiman kita, semakin berat ujian yang akan kita hadapi. Seperti, tapi tidak ada yang seberat Nabi Bapak Ibu. Ya Nabi itu kan 8 tahun sakit. Hari makannya badan diulik. Selain lidah dan tak tadi. Kalau ada apa? Seminggu salah putih sawah. Ancak mati sebenarnya. Ancak gantung diri le. Kalau seperti itu je. Laporan sekibik kau mah kita lihat itu selesai sampai asal sehat asal tu. Dia sehat dia kepada sudah masuk. Jadi itu yang kedua. Kalau kita dia Allah ujian seperti tadi, ada lain itu sabar. Ya, mudah-mudahan dengan kesabaran yang kita akan kita jadi Allah tadi sehat, dosa diampuni, kemudian terpilih bagi Allah balasnya surga. Bapak Ibu sudah masuk. Mudah-mudahan yang seperti ini menjadi pertolongan berkah bagi kita. Apapun ujian-ujian